Ya, bantahan dan akan mengungkap semuanya di persidangan. Juga hal yang sama disampaikan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Sudewo membantah menerima suap senilai 700 juta rupiah dalam proyek pembangunan jalur rel Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Inilah sidang lanjutan dugaan korupsi Bupati Pati nonaktif Sudewo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Petugas mengawal ketat jalannya persidangan. Sidang beragendakan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Sementara itu Sudewo membantah menerima suap sebesar 700 juta rupiah. Saya bersumpah sebenarnya bahwa Pak Durke tidak pernah menerima uang 721 juta dari Pak Bernard, artinya saya juga tidak pernah menerima uang itu. Dan di sidang itu nama Gus Miftah disebut-sebut pemirsa di Pengadilan Tipikor. JPU membeberkan fakta baru mengenai adanya dugaan aliran dana korupsi ke Gus Miftah. Ya, ini masih dugaan ya. Dalam sidang Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, salah satu saksi mengungkap adanya dugaan aliran dana korupsi ke Gus Miftah. Penyebutan nama pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji itu bermula saat Jaksa KPK Grafik Lozerte memeriksa saksi Deki Martin, mantan pejabat pembuat komitmen PPK proyek jalur ganda kereta api Solo Semarang. JGSS fase 1 yang juga terpidana dalam perkara itu. Nama Gus Miftah disebut diduga menerima aliran dana proyek sebesar 100 juta rupiah. Dan informasi ini menjadi catatan terkait aliran uang sampai sejauh mana. Jaksa KPK akan melamporkannya ke pimpinan untuk menindaklanjuti tentang adanya dugaan aliran uang itu. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta ya? 100 juta rupiah. Semoga jadi catatan kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait tindakan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini, kami akan lapor ke pimpinan. DPR menargetkan rancangan undang-undang perampasan aset rampung dibahas dan disahkan pada tahun ini. Pasalnya, belit regulasi itu telah masuk ke dalam prolegnas prioritas 2026. Ya, DPR menegaskan jajarannya terus melanjutkan pembahasan RUU perampasan aset khususnya di Komisi 3. Pembahasan dilakukan dengan melakukan berbagai rapat dengar pendapat umum. Tujuannya untuk menjaring masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder terkait dengan RUU itu. Pemirsa, tekad DPR ini sekaligus menepis kabar bahwa RUU perampasan aset dihentikan. Bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas. Kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan. Tadi berita kita ada hubungannya tentang FBI ya. Apa hubungannya dengan FBI? Jadi ternyata polisi menggandeng Federal Bureau of Investigation atau FBI hingga Secret Service AS dalam mengusut 3 kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Wow, menyeret atau mengajak kerjasama FBI. Ya, sejumlah personel FBI dan Secret Service Amerika Serikat hadir di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Jadi pemirsa, keterlibatan FBI dan Secret Service Amerika ini untuk mengecek barang bukti dolar yang disita polisi. Pemeriksaan berlangsung selama sekitar 4 jam sebelum barang bukti dibawa penyidik ke Kejaksaan Agung. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk
emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menilai pelimpahan 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah dapat mempercepat proses penegakan hukum. Pasalnya, kewenangan Polri terbatas pada penyelidikan dan penyidikan saja. Seperti kita ketahui dalam hal melakukan penegakan hukum terkait dengan korupsi itu, sebagian kewenangan itu juga ada pada polisi, ada pada jaksa, ada juga pada KPK. Tiga-tiga institusi ini sama-sama memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan korupsi. Hanya bedanya kalau polisi hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan, jaksa bisa melakukan penyelidikan, penuntutan, KPK juga sama, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam kasus dugaan terjadinya tindak pidana yang melibatkan pimpinan yang sekarang sudah mengundurkan diri dari kejaksaan, memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati. Dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara alat bukti dan 4 tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. Dalam agenda itu, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menyatakan siap hadapi persidangan. Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 9 pagi mengenakan rompi tahanan dan borgol di tangan. Dirinya kembali menjalani pemeriksaan setelah masa pembantaran selesai. Di kesempatan ini Yakut yang juga didampingi oleh kuasa hukumnya menegaskan berkasnya telah dilimpahkan penyidik ke JPU. Ia juga menyatakan siap untuk buka-bukaan menjelaskan pembagian kuota haji tambahan yang diperoleh pemerintah Indonesia dari pemerintah Arab Saudi dalam persidangan. Ya Gus, ada yang mau disampaikan Gus? Gimana Gus? Ya Alhamdulillah udah P21 hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang benar, mana yang salah. Ya tadi Gus menyatakan bahwa akan mengungkap itu apa yang mau diungkap? Ya apa yang belum terungkap nanti di persidangan ya. Maksudnya mau dibongkar itu gimana Gus? Nanti di persidangan ya Mas ya. Sabar. Bedanya di sini sama persidangan beda-beda amat. Ya nanti dilihat. Bismillah.